Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari hari Jumat, malam Sabtu 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 18 Oktober 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak. Dan kita masuk kepada bab yang baru, yaitu ta'limus shalah, mengajari sholat. Mengajari sholat. Maksudnya, salah satu pendidikan atau tata cara mendidik anak adalah dengan mengajari anak tersebut perihal sholat. Eh, yang pertama yaitu yajibu ta'limus sabi wal binti as-salata fi sighar liyaltazimaha 'inda al-kibar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, 'allimu auladakumus salah idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang artinya, wajib bagi kalian untuk mengajari anak-anak kalian, laki-laki dan perempuan, perihal sholat. Dan eh, itu dimulai dari mulai kecil, agar mereka berdua, anak-anak laki-laki dan perempuan tersebut, saat sudah besar terbiasa dan selalu mengerjakannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul
Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih riwayat Imam Ahmad, ajarilah oleh kalian anak-anak kalian perihal salat jika mereka sudah berumur 7 tahun, dan pukullah mereka atas tidak salat jika mereka sudah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur. Kita ingin mempelajari hadis ini, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memiliki lafaz yang banyak. Di antara lafaznya hadis riwayat Imam Abu Dawud, yaitu muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madadi'. Ya, artinya perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Kalau tadi kan ajari anak-anak kalian untuk sholat. Dan ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka atas tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur. Jadi bedanya yang pertama alimu, yang kedua muru. Yang pertama adalah ajari oleh kalian, anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah perintahkan anak-anak kalian. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini penulis menyebutkan hadis yang diriwayatkan dan hadisnya hasan, ya, dan ini termasuk daripada hak anak. Hak anak atas orang tuanya, yaitu orang tuanya memerintahkan mereka untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan memukul mereka atas tidak sholat ketika mereka melalaikan dan menyia-nyiakan sholat jika sudah berumur 10 tahun. Akan tetapi dengan syarat mereka adalah orang yang rushd, orang yang bisa diperintahkan. Ada anak yang kadang belum sudah sampai 7 tahun atau sudah sampai 10 tahun, tapi mereka tidak berakal. Seperti misalkan ada kegilaan, maka ini tidak diperintahkan apa-apa dan juga tidak dipukul apa. Akan tetapi dijaga agar tidak merusak baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tadi, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sin." Dan pukullah mereka atas tidak sholat mereka. Tidak apa namanya? Ya, tidak sholat mereka. Dan ketika itu mereka berumur 10 tahun. Yang dimaksud dengan memukul di sini adalah pukulan yang eh, lebih kepada pemberian adab tanpa pemberian ke apa namanya bahaya, tanpa pemberian bahaya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang bapak untuk memukul anak-anaknya dengan pukulan yang membahayakan. Dan tidak diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang berulang-ulang, yang tidak diperlukan padanya. Akan tetapi jika memang diperlukan, seperti misalkan seorang anak tidak bisa bangun untuk sholat kecuali dengan pukulan, maka pada saat itu dia membangunkan dengan pukulan tanpa harus mengeneralisir. Tapi pukulannya pun tidak membahayakan, tapi pukulan yang biasa. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memukul mereka dan tidak untuk menyakiti mereka, tapi untuk memberikan adab, kemudian perkara kepada mereka. Nah, dan di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa sebagian ulama-ulama generasi terakhir
berpendapat bahwa oh ya, di dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa apa yang dipendapatkan oleh sebagian ulama-ulama generasi terakhir dari orang yang mengaku bahwa mereka adalah pendidik, bahwa anak kecil tidak dipukul di sekolah-sekolah jika mereka melalaikan. Maka di dalam hadis ini terdapat bantahan atas pernyataan ini. Ini kan ada sebagian pendidikan atau lembaga pendidikan mereka tidak mau untuk mengambil kerjaan tersebut. Ya, baik. Sekali lagi, pukulan tersebut adalah untuk memberikan adab, bukan untuk menyakiti, bukan untuk memberikan eh, ketidaknyamanan dengan pukulan yang menyakitkan. Jadi syariat Islam itu harus dipelajari oleh anak-anak kecil secara turun-temurun sampai akhirnya mudah bagi umat Islam. Dan mulai bersama mereka di dalam pengajar-pengajar mereka sebelum waktu kewajibannya atas mereka. Maka anak-anak yang baru ketika dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian setelah itu belajar, akhirnya mengetahui berapa-apa. Ya. Yang jelas di dalam hadis ini terdapat penjelasan besarnya kedudukan sholat dan perhatian terhadap sholat tersebut. Dan disyariatkan untuk memukul anak-anak kalau seandainya meremehkan saat balik mereka ketika sudah pukul 10, ketika sudah berumur 10 tahun. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran untuk mengajari anak-anak apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa juga yang baik bagi mereka. Dan perintah atas menutup setiap sarana yang menghantarkan kepada fitnah, maka ini dan dalam hadis ini juga terdapat perintah untuk menutup segala hal yang menghantarkan kepada tergodanya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini disebutkan wa ta'lim yakunu bil wudu wassalatu amamu. Dan taklim itu bisa dengan mengerjakan wudhu, kemudian sholat di hadapan mereka. Wadzahabu bihim ilal masjid. Dan bersama pergi dengan mereka ke masjid. Watarqimuhum fi kitabin fihi kaifiyatus salah. Dan memotivasi mereka dengan sebuah kitab agar mereka memiliki di dalamnya terdapat tata cara sholat. Litata'allamil usrah agar juga para keluarga untuk belajar. Seluruhnya adalah hukum-hukum sholat. Dan ini yang diminta dari seorang pengajar dan dua orang tua. Dan eh, setiap hal yang tidak mencapai target, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyai. Nah, ini yang pertama, yaitu memerintahkan anak-anak meskipun masih kecil, baik laki-laki dan perempuan untuk
eh, diajari perihal sholat. Kemudian yang kedua, ta'limul aulad Al-Quran Al-Karim. Pengajaran kepada anak-anak Al-Quran Al-Karim. Maka ini kita memulai dengan surat Al-Fatihah, lalu surat-surat pendek. Kemudian juga menghafal At-Tahiyatulillah untuk bisa-bisa mengerjakan sholat. Dan mengkhususkan bagi mereka seorang guru untuk tajwid, untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Tasji'ul aulad ala salatil jamaah wal jamaah al-jum'ah wal jamaah fil masjid wara'ah rijal. Perintah atau memotivasi anak-anak untuk salat mengerjakan salat berjamaah, salat Jumat dan salat berjamaah di dalam masjid di belakang laki-laki. Wattalattufu fi nusiha lahum in akhtau. Dan talattuf, berlemah lembut di dalam menasihatinya bagi mereka jika mereka melakukan kesalahan. Wala nuz'ijuhum wala nusarrikh bihim. Kita tidak mengganggu mereka dan tidak jelas-jelasan me- apa, merasa berat ya, dengan mereka agar tidak ada yang meninggalkan sholat dan merasa berat setelah itu. Dan jika kita mengaca kepada bulan-bulan sebelumnya bahwa eh, jika kita sudah mengingat masa kecil kita dan kita bermain, maka kita akan memberikan alasan kepada anak-anak tersebut. Kalau seandainya ada yang nakal, caranya yaitu kita memalingkan badan, kemudian dan jika kita sudah ingat masa-masa kecil kita, lalu kita belajar, kita bermain, maka kita akan bisa memberikan maaf untuk anak-anak kecil kita tersebut. Baik, itu adalah mendirikan sholat dan salah satu metode pendidikan untuk mengajari anak eh, ilmu yang benar adalah hendaknya dia dengan bahasa yang lembut sehingga seseorang bisa untuk mengajari anaknya perihal sholat. Jadi ajari anak tentang sholat, kemudian Al-Quran, kemudian setelah itu eh, motivasi anak untuk mengerjakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini perihal sholat. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini, para ikhwah. Cukup dulu. Mungkin ada sesi pertanyaan yang lebih banyak, tidak mengapa. Perihal pendidikan anak ini. Nah, Baik, Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita pahami dengan baik. Baiklah para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya, persilakan, baik yang secara langsung maupun yang lewat kolom chat.
Silakan Ibu. Saya tidak melanjutkan ke apa namanya ke judul selanjutnya karena judul selanjutnya adalah peringatan-peringatan atas hal-hal yang terlarang dan Baik. diharapkan sang anak tidak melakukannya. Nah, ini kan berbeda dengan perihal sholat. Makanya saya cukupkan di situ karena kalau saya lanjutkan akan panjang. Mungkin waktunya tidak cukup untuk bertanya jawab nanti. Silahkan jika ada yang bertanya. Dipersilakan jemaah. Mana? Ada? Kalau saya lanjutkan. Sepertinya Lanjutkan masih sampai kepada Assalamualaikum poin Ustadz. 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan Ibu Abdurrahman. Nah, aku ini nyari tombol resen nggak ketemu. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz terkait mendidik sholat ini untuk anak-anak. Ya. Eh, Pernah mendengar terkait apa, kemudahan untuk berwudu ketika menggunakan eh, khuf gitu Ustadz. Ada pendapat yang menyebutkan seperti wudhu yang biasa, jadi artinya mengusap sebelah kanan dulu, kemudian yang sebelah kiri. Ada juga yang eh, pendapat mengusap kedua huruf tersebut bersamaan. Yang mana yang lebih dikuatkan gitu, Ustaz? Mungkin. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ini terjadi khilaf di antara para ulama fikih, ya. Apakah dia mengusap satu tangan kanan ke atas punggung eh, telapak kaki atau kemudian setelahnya mengusap satu tangan kiri ke atas punggung telapak kaki kiri atau mengusap ke dua-duanya. Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala akan hal ini. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa tata cara mengusap, ya, eh, s- apa, sepatu khuf, yaitu memulai dengan mengusapnya kaki kiri kemudian kaki kanan. Kenapa demikian? Karena mengusap adalah ganti dari membasuh, dan gantian itu mengambil hukum yang diganti. Sebagaimana saat membasuh dengan kaki kanan, maka begitu lalu setelah itu kaki kiri di dalam saat membasuh kedua kaki. Demikian pula didahulukan mengusap bagian kanan di atas bagian kiri, ya, pada keadaan memakai dua sepatu khuf. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada dalil yang khusus dan jelas untuk mengusap kedua kaki secara bersamaan. Maka dia kembali kepada hukum asal, yaitu dianjurkan untuk mengedepankan yang kanan, baru setelah itu yang kiri. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kami berikan kesempatan kepada
Bapak Abi Yahya yang sudah angkat tangan di sini. Silakan Bapak untuk bisa tanya pada Ustaz. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan ada hadis tentang wadribu, tentang yang memukul itu yang wadribu. Itu apa kita itu memukulnya di bagian misalkan punggung atau maaf bagian bawah, bagian dubur gitu, Ustadz, disabet misalnya kan kalau orang tua kita dulu kan biasanya begitu disabet pakai sapu atau pakai ikat pinggang gitu, Ustadz. Kalau misalnya nggak mau apa susah sholat gitu, Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebaiknya anak kecil itu nanti saja kalau dibawa ke masjid ketika dia udah umur 7 atau 8 atau di umur-umur segitu Ustaz, karena ditakutkan dia ketika lagi sholat warawiri ke sana kemari lari-larian sehingga mengganggu jamaah yang lain itu bagaimana itu Ustaz? Itu saja pertanyaan Bismillah. dari saya dua. Baik, Assalamualaikum bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala, amma ba'd. Adapun sifat pemukulan, yang pertama adalah tidak di wajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tadribil wajah. Janganlah kalian memukul di wajah. Kemudian tidak lebih daripada 10 kali. Tidak lebih daripada 10 kali. Kemudian pukulannya tersebut tidak menyakiti. Karena memang tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa dia salah. Para ulama mengatakan seperti dorbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak memberikan bekas. Nah, ini tidak mengapa. Ya, kalau seandainya sudah 10 tahun, dia tidak mengerjakan sholat. Atau tidak mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ini diperbolehkan. Dan ini pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang apa, Ustaz? Pertanyaan kedua tentang apa, Abi Yahya? Mohon maaf. Tadi apa yang kedua itu apa sebaiknya anak-anak itu dibawa ke Oh iya, iya, masjid iya. ya? Ya, Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Eh, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi jannibu sibyanakum masajidakum sibyanakum, yang artinya jauhilah, jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian. Dan hadis ini dilemahkan oleh para ulama hadis di antara Imam Ibnu Jauzi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, bagi anak-anak yang bisa sudah rushd, memiliki kedewasaan, maka dia dibawa ke masjid. Terutama buat sudah umur 7 tahun tadi. Bagi yang anak-anak masih kekanak-kanakan, apalagi sampai mengganggu, maka dia tidak dibawa ke masjid. Ya. Adapun untuk eh, anak yang sudah bisa menjaga dirinya, maka dia berhak untuk dibawa ke masjid. Ini bukan berarti anak-anak dilarang untuk ke masjid. Akan tetapi agar tidak terjadi eh, kekacauan di dalam masjid. Karena mereka berjalan ke sana kemari, kemudian setelah itu mereka eh, melakukan kegaduhan yang mengganggu sholat berjamaah. Jadi dilihat anaknya, ya, dilihat anaknya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya.
Kami persilakan kembali kepada para jemaah. Jika masih ada yang memiliki pertanyaan, silakan. Saya Izin bacakan saya bacakan fatwa dari Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah tentang menghadirkan bayi atau anak ke masjid. إذا كان الطفل مميزا شرع إحضاره إلى المسجد ليعتاد الصلاة مع جماعة المسلمين. Jika seorang bayi itu sudah mumayyiz, mumayyiz itu umur 7 tahun, sudah bisa membedakan mana yang sholat, mana yang tidak sholat, maka disyariatkan untuk menghadirkannya ke masjid agar terbiasa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. Dan eh, telah tetap Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka dalam ranjang. Nah, ini menunjukkan bahwa jika bayinya belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang sholat, mana yang nggak sholat, mana yang serius, mana yang nggak serius. Al afdal alla yahdur illa al masjid. Maka yang lebih afdal adalah tidak hadir ke masjid. لأنه لا يعقل الصلاة ولا معنى الجماعة ولما قد يسببه من الأذى المسلمين. Maka yang paling afdal adalah tidak apa? Tidak pernah tidak menghadiri pengajian. Harus hadir selalu kajian. Eh, Terus mengatakan di sini, adapun jika anak kecil yang tidak mumayyiz, maka lebih baik dia tidak dihadirkan ke masjid. Karena dia tidak bisa memahami tentang sholat dan juga tidak mengetahui tentang makna sholat berjamaah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, tadi sepertinya Abu Abdurrahman ingin bertanya. Silahkan. Nah, ya menyampaikan ini aja, ada yang bertanya di Facebook, Ustadz ini anak pantau, ada yang bertanya pada usia berapa mulai mengajarkan anak perempuan untuk menggunakan hijab. Barakallahu fiik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Eh, Asal hukumnya seorang wanita muslimah wajib berhijab ketika dia sudah balik. Dan baliknya adalah dengan haid atau dengan umur 15 tahun atau mohon maaf tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Tetapi jika seorang anak perempuan tersebut dalam umur mumayyiznya 7 sampai 10 tahun sampai 15 tahun, dia sudah sangat terlihat seperti wanita dewasa, terlihat cantik, maka ini lebih afdal dia jilbabi. Wallahu a'lam. Silahkan Ummu Ammar dari USA. Ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaannya terkait pekan sebelumnya yang Ustadz sampaikan. Boleh ya Ustadz? Sebelumnya saya ingin beritahu dulu, saya punya kajian online baru untuk kawan-kawan di USA dengan Al-Huda dan Al-Kautsar. Mudah-mudahan bisa mengikutinya, yaitu setiap Senin malam, mungkin 1 kali atau 2 kali dalam sebulan, dan Ya online Ustadz, juga. ya Ustadz. Kebetulan di jam yang sama kami sudah punya kajian di kitab pertengahan Ustadz. Tapi insya Allah Siap. nanti kami simak di videonya Ustadz juga.
insya Allah. Siap, siap. Ya Ya. Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya Ustadz, pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimana bila ada sepasang suami istri yang dia bercerai dan perceraiannya dalam suasana yang kurang cukup baik, khususnya dalam pendidikan anak, sehingga ayahnya anak-anak suka memberikan masukan bahwa ini buat anak-anak, tapi bukan buat ibumu. Misalnya, si ayah memberikan uang saku buat anaknya, tetapi dia tidak pernah memberikan yang pokok. Maksudnya tidak pernah memberikan makan yang dikirimkan kepada istrinya, misalnya untuk harian atau sekolah anaknya. Tapi ketika bapaknya ketemu anaknya, anaknya dikasih uang dan uangnya itu selalu dibilang tidak boleh diberikan kepada ibumu. Apakah seandainya saya meminta, artinya bukan untuk meminta saya ambil, tapi untuk dipergunakan buat anaknya, apakah itu boleh? Tetapi saya bingung cara menyampaikannya supaya tidak ada kebingungan di antara anak-anak. Anak-anak ini belum balik Ustadz usianya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suami istri yang sudah bercerai dan memiliki anak, lebih baik segera move on. Satu dengan yang lainnya. Hubungan kita sudah divorce, selesai, finish, tetapi antara saya dengan anak belum selesai. Antara bapak dengan anaknya belum selesai. Maka pada saat itu terjadilah kerjasama. Kerjasama antara mantan istri dengan mantan suami untuk membesarkan sang anak. Ini kalau seandainya dilihat bahwa anak tersebut belum bisa untuk mengatur rezeki, hartanya sendiri. Tapi kalau seandainya dia sudah bisa, maka pada saat itu berarti hak anak dan orang tua, terutama istri, tidak ada ikut campur dalam hal. Adapun suami mengatakan ini buat kamu dan ini bukan buat ibumu, maka sang anak berhak untuk menyimpannya untuk dirinya, kecuali kalau dia belum rushd, belum bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah, mana belum bisa mengatur keuangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, seorang suami harus diingatkan untuk menafkahi anaknya, ya, untuk menafkahi anaknya. Kalau saya pahami dari pertanyaan tadi adalah sang suami memberikan kepada anaknya nafkah, tapi itu pun nafkah sekedar eh, apa makanan ringan atau makanan sedang gitu, bukan nafkah bulanan. Nah, disitulah yang saya katakan harus terjadi kerjasama. Bicarakan baik-baik. Oke, kita sudah selesai. Urusan kita sudah selesai. Kemudian di hadapan kita ada tanggung jawab lagi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak. Sudah. Habis itu terjadilah agreement sehingga seseorang tidak menzalimi satu dengan yang lainnya. Adapun istri tidak perlu risau kalau seandainya suami memberikan kepada anaknya, karena itu urusan anak. Yang perlu dirisaukan adalah sang suami belum konsisten sesuai dengan pertanyaannya. Saya jawabnya belum konsisten untuk memberikan nafkah yang memang kewajaran bagi sang anak untuk mendapatkannya. Kalau hanya sekedar es krim misalkan, kalau hanya sekedar baju misalkan, maka dia harus mengetahui dulu tentang mana yang eh, apa namanya kewajiban sang bapak terhadap anak-anaknya yang sekarang bersama ibunya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, pertanyaan sambungannya Ustadz, karena mantan suami sulit atau tidak bisa diajak berkomunikasi, dan akhirnya anak-anak ini dibantu oleh ibu mertua atau adiknya mantan suami.
apakah boleh Ustadz saya mengungkapkan misalnya ada kebutuhan yang memang cukup mendesak bagi anak-anak, khususnya misalnya masalah sekolah atau lain-lainnya, Boleh, memang berharap sangat dibantu, tapi sangat boleh. tidak memaksa. Boleh ya Ustadz? Boleh kan, bukan berharap dibantu, itu kewajiban Bapak. Itu kewajiban Bapak. Kita tidak memberikan apa, tidak ingin minta kepada mantan suami karena memang tidak ada kewajiban. Tapi kewajiban Bapak membelikan tas, baju, sepatu, buku, alat-alat tulis, masuk sekolah. Itu kewajiban Bapak. Nah sekarang, seperti yang sudah saya bilang tadi, harus menjadi move on di antara keduanya. Move onnya itu adalah dia harus menyelesaikan kebencian satu dengan yang lainnya. Ya sudahlah, kita takdir Allah, Allah mungkin kita belum bisa bersama kembali, tapi ini ada anak. Kemana saya harus ngirim? Ya, gitu. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan keimanan dan menanamkan rasa cinta anak kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita boleh mengajarkan usul salasah itu kepada anak-anak di bawah usia baligh, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tidak mengapa, asalkan mereka paham apa yang kita ajarkan. Kalau mereka nggak paham, nggak manfaat. Yang paling utama, di bawah balik berarti umur 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 7, 6. Ya, kalau seandainya mereka paham apa yang disampaikan, maka mereka mendapatkan pahala. Wallahu. Ya Ustadz, satu lagi dari tiga rangkaian ini Ustadz, pertanyaannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita meninggal ada tiga hal yang bisa menolong, sedekah jariah, ilmu, dan anak saleh. Bila tidak punya anak soleh, kemudian ilmunya pas-pasan. Sedekah pun karena terbatas ekonomi tidak banyak. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan untuk meraih keberkahan di alam kubur dan di akhirat? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, banyak yang lain seperti hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'un yajri ba'da lil abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrih. 7 perkara yang mengalir untuk seorang hamba pahalanya setelah kematiannya dan dia di dalam kuburnya. Pertama, man 'allama ilman. Siapa yang mengajari ilmu agama? Au karanahran, atau yang menggali sumur. Au, karanahran artinya yang menarik air dari sungai. Au hafara bi'ran, atau yang melubangi sumur. Au gharasa nakhlan, atau yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warratha mushafan, atau mewariskan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiruhu lahu ba'da mautih, atau meninggalkan seseorang anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Nah, ini adalah salah satu hal yang patut dikerjakan. Jadi tidak mengapa yang seperti itu. Jadi maksudnya masih banyak cara-cara lain seseorang mendapatkan pahala setelah kematiannya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya tentang sholat yang tadi Ustadz sampaikan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bila anak saya belum balik, usianya sekitar 10-an tahun, Al-Fatihahnya sudah bagus Ustadz. Cuma terkadang saya tidak tahu apakah ketika dia berwudu, cipratan misalnya kalau dia buang air kecil, cipratannya menempel atau tidak di bajunya. Apakah kita bisa diimami
anak yang umur sekian dengan kondisi yang seperti itu? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Yang menjadi imam yang paling akra, paling banyak hafalan. Atau yang paling eh, dewasa. Ya. Atau yang sama ilmunya dengan apa yang didapat. Nah, pada saat itu tidak mengapa seseorang untuk melakukan itu sebelum masa 7 tahun ataupun 10 tahun. Tidak mengapa itu, Ibu. Asalkan dia paham apa yang disampaikan. Itu yang paling utama. Paham apa yang disampaikan. Karena tidak ada batasan secara syariat boleh diajarkan baru umur sekian. Nggak ada. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya selesai Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan terkhusus untuk penanya. Kami lanjutkan. Jika masih ada yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilakan. Baik, ini Ustaz, mohon Ustaz minta penjelasannya terkait tata cara membayar hutang puasa bagi perempuan yang sedang menyusui di bulan Ramadan. Apakah dia harus mengkodok dan bayar fidyah atau hanya cukup bayar fidyah saja, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang eh, wanita yang sedang haid, apakah dia apa namanya tadi wanita yang sedang haid, apakah dia meng apa tadi pertanyaan apa? Kan Ustaz yang sedang menyusui. Oh ya, wanita yang sedang menyusui, apakah dia bagaimana cara dia mengqadha atau bagaimana tentang hutang puasa dia? Jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa wanita yang menyusui atau wanita yang hamil dan tidak berpuasa Ramadan, maka dia membayar fidyah. Membayar fidyah. Ada pendapat yang kedua adalah dia karena menyusui ataupun hamil, maka pada saat itu dia tetap berpuasa, mengkodok apa yang sudah dia lewat. Mengkodok apa yang sudah dia lewatkan. Nah, pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, bahwa wanita haid, wanita hamil dan menyusui jika tidak berpuasa, dia bagaikan orang yang musafir. Musafir, eh, maka dia mau qadha di lain hari. Atau bagaikan orang yang sakit. Bagaikan orang yang sakit. Yang akut, bukan yang kronis. Maka dia bisa saja eh, mengambil eh, qadha, tetap qadha. Karena dia bagaikan wanita yang seorang yang sedang sakit akut, bisa cepat sembuh. Nah, kalau dia cepat sembuh, dia mau qadha. Nah, begitu. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat itu. Apa dalilnya? Karena Rasulullah SAW menggandengkan orang yang musafir dengan orang yang wanita hamil dan menyusui. Ya, wallahu a'lam. Dalam sebuah hadis.
Berarti hukumnya hampir sama antara yang musafir dengan yang eh, wanita yang haid dan wanita yang hamil dan menyusui maksudnya. Hukumnya sama. Kalau musafir dia mengqadha di lain waktu. Kalau hamil dan menyusui dia juga mengqadha di lain waktu. Dan itu sudah mencukupi tanpa harus bayar fidyah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Eh, Jika masih boleh, ada pertanyaan lagi Ustaz yang akan Anda bacakan. Silakan. Baik, pertanyaan penanya mengatakan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apakah kalau tidak sengaja lupa membaca takbir intikal, perlu sujud sahwi atau perlu diulang? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Hukum seseorang lupa untuk mengucapkan takbir perpindahan. Maka jawabannya takbir perpindahan hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama. Ya, dan wajib menurut mazhab Hambali. Nah, jadi kalau dia tertinggal takbiratul intiqal, perpindahan, maka tidak mengapa. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, yaitu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustadz, jazakallah khairan. Dan pertanyaan berikutnya, apakah ada hadis sahih yang menjelaskan tentang azab kubur orang yang tidak sholat 5 waktu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hukuman bagi yang meninggalkan sholat apa meninggalkan sholat 5 waktu, ya, maka di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah eh, kisah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, kemudian setelah itu beliau dibawa oleh dua malaikat, kemudian beliau melihat ada orang yang terlentang tidurnya, lalu di atasnya ada sebongkah batu, kemudian dia lemparkan. Nah, kalau kemudian beliau ditanya, kenapa ini? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah sebabnya orang yang tidak menepati kewajiban sholatnya pada waktunya. Nah, itu dulu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Baik Ustadz, ada satu lagi Ustadz, Silakan. baru masuk Diana. Ya baik, Anda bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Apa yang saya lakukan dengan buku-buku Yasin yang didapat kalau ada orang yang meninggal? Karena kan bisa baca lewat Al-Quran. Apa boleh disumbangkan ke masjid? Mengingat bacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya buat yang meninggal. Jazakallah khairan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah. Ini dimanfaatkan. Kalau seandainya surat Yasin saja dimanfaatkan mungkin buat pengajian agar bisa memendam surat Yasin. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallah khairan. Mungkin kita cukupkan Ustadz. Ya, ini Ya, yang bisa disampaikan dan sebelum kita menutup kajian ini, maka ada beberapa faedah. Yaitu yang pertama adalah eh, tadi kita mempelajari tentang sholat kan. Nah, Abu La'aliyah rahimahullah pernah berkata, Kuntu arhalu ila rajul. Aku sering bersafar
kepada seseorang. Masirata ayyam li asma'a minhu. Beberapa hari agar aku bisa mendengar hadis darinya. Fa atafaqqadu salatah. Lalu aku memperhatikan sholatnya. Fa in wajadtuhu yuhsinuha aqamtu alaih. Jika aku mendapatinya bahwa dia memperbaiki sholatnya, maka aku akan diam bersama. Wa in ajidhu yudayyi'uha rahaltu wa lam asma' minhu. Tapi kalau aku dapati dia melalaikan perihal sholat, maka aku akan pergi darinya dan aku tidak mendengarnya. Kemudian aku berkata di dalam diriku, huwa lima siwaha adhiyar. Dia dan untuk selainnya adalah lebih lalai. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran, atau dari perkataan Abu Aliyah ini kita ambil pelajaran, sholat adalah timbangan keimanan. Dan sesuai dengan keimanan seorang hamba, seperti itu pula sholatnya. Dan jika sholatnya baik, seluruh amal baik, seluruh amalannya diterima. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amalannya akan di akan rusak. Oleh karena itu, sholat adalah timbangan yang menimbang apakah ini baik atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khairan juga pada para jemaah atas partisipasinya. Semoga Allah mudahkan untuk jumpa kembali pertemuan berikutnya. Dengan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jami'an.